Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saudara-saudari semuanya yang saya hormati, para peserta kegiatan pelatihan self-knowledge di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kita akan mengetahui lebih detail tentang apa sesungguhnya kaitannya dengan self-knowledge ini pada bagian pertama ini. Yang akan kita lakukan adalah nanti setelah kita inner journey tadi, mengetahui tentang seberapa penting sesungguhnya, tentang pengetahuan diri dan sebagainya, maka kita akan mengenali kekuatan diri kita. Maka bagian pertama ini kita akan masuk ke dalam sebuah kegiatan yang bernama mengenali kekuatan diri. Mari kita lihat bersama. Saudara-saudara yang saya hormati, saya mengingatkan kembali apabila nanti kemudian Anda membuka YouTube-nya, jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga komen pada bagian di bawahnya agar tayangan-tayangan ini bisa dikembangkan dengan lebih baik. Saudara-saudara yang saya hormati, kalau kemudian ada seorang pakar yang luar biasa bernama Ibnu Sina, dia adalah seorang tokoh Islam yang kemudian di luar negeri sana dikenal sebagai Ibnu Sina. Dia adalah pakar kedokteran Islam, tapi juga sebagai orang yang belajar banyak tentang ilmu psikologi. Di sana dikatakan kata beliau itu kepanikan adalah separuh obat. Ketenangan adalah keliru. Kepanikan itu separuh penyakit. Sementara ketenangan adalah separuh dari obat dan kesabaran itu adalah langkah awal dari kesembuhan. Ingat, saya ulangi lagi supaya saya tidak mengulangi kekeliruan yang sama. Kepanikan itu separuh penyakit. Ketenangan itu separuh obat. Sementara kesabaran itu langkah awal kesembuhan. Bagaimana jika kemudian saya katakan dari bacaan-bacaan yang saya dapatkan itu, bagaimana jika kemudian pengetahuan diri itu adalah setengah dari kesuksesan? Apa maksud dari kalimat ini? Saya berasumsi apabila seseorang itu mampu mengetahui dirinya lebih baik tentang apa saja kekuatan dirinya, tentang apa saja hambatan-hambatan yang dia alami, maka saya meyakini dia sudah melakukan setengah dari perjalanan dia untuk bisa sukses. Oleh karenanya, mari kita ketahui. Nah, situasi dan masalah apa sih sebenarnya yang kita hadapi pada akhir-akhir ini dan kemudian kita semuanya gitu dalam konteks kehidupan kita? Saya ingin mengenalkan kepada Anda semuanya sebuah pendapat atau sebuah teori yang disebut sebagai teori tentang generasi Z atau Renal Kasali lebih suka menyebutnya sebagai strawberry generation. Nah, barangkali Anda akan menghadapi situasi itu, tetapi bagi diri Anda sendiri, Anda itu juga mungkin barangkali adalah orang-orang yang masuk di dalam apa yang disebut sebagai generasi Z ini. Kok bisa begitu? Iya. Apa sebabnya? Bayangkan rentang umur 7 sampai 22 tahun. Nah, itu Anda. Nah, ciri khas daripada Anda ini yang harus diketahui sejak di awal waktu itu adalah bahwa Anda itu lebih visual ketimbang tekstual, lebih berpikiran terbuka, lebih sering menonton streaming dan unduhan, lebih cepat terjun ke dunia pendidikan, lebih fasih terhadap teknologi, dan ini kajian menarik, tidak lagi tertarik jadi PNS karena 46% itu ingin usaha sendiri. Tetapi dalam Strawberry Generation, dalam tulisan yang ada, ciri khas dari generasi seperti Anda semuanya yang usianya 7 sampai 22 tahun itu adalah apa yang disebut sebagai DIY, do it yourself. Jadi ketika kamu ingin melakukan sesuatu itu kamu ingin melakukannya sendiri. Kamu tidak ingin berada di bawah tekanan orang lain dan seterusnya. Selain itu, ada yang luar biasa sekali dari Anda semuanya, selain DIY tadi itu, do it yourself itu adalah tentang bagaimana Anda, seperti yang disampaikan pada beberapa tayangan saya di YouTube yang lalu, itu adalah bahwasanya Anda itu tidak mau tunduk dan patuh kepada orang di sekitar Anda. Tapi Anda justru tunduk dan patuh kepada orang-orang yang itu sebaya dengan Anda. Nah, bayangkan betapa ini berbahaya jika kemudian Anda memiliki pengaruh-pengaruh yang luar biasa tidak baik dalam sekeliling Anda. Nah, proporsi dari generasi digital ini dikatakan di sini adalah 143 juta itu sebagai pengguna internet. Dari bagian ini semuanya, ini ketika 49,52 itu adalah usia pengguna internet. Jadi Anda bisa jadi mungkin tidak percaya kepada guru Anda, dosen Anda, orang tua Anda, tapi lebih percaya pada penggunaan internet. Maka seringlah terjebak pada masalah ini. Dan karakter dari internet ini ternyata mempengaruhi karakter Anda. Karena apa? Anda lalu kemudian seringkali tidak berusaha untuk mengetahui diri Anda, tetapi belajar mengetahui diri Anda hanya sebatas dari internet. Ingat mungkin pernah membuka-buka tentang apa sih sesungguhnya karakterku, tetapi tidak belajar berkaca secara detail tentang diri Anda, tapi menyerahkannya pada internet. Beruntung.
Ada loh sebagian dari Anda itu yang justru sukanya apa? Melihat tayangan yang itu sifatnya perbintangan, ramalan. Wah, kira-kira saya ini cocoknya dengan jodoh yang seperti apa ya? Kalau nanti menikahkan sukses dan seterusnya. Oleh karenanya berbahaya jika seperti itu. Nah, oleh karenanya saya ingin mengatakan lagi juga bahwa hampir semua masalah pada anak, Anda, kita itu bermula pada keluarga, bukan hanya pada di perguruan tinggi atau sekolah. Artinya apa? Ya betul, perguruan tinggi tempat Anda mendapat pendidikan, sekolah itu berpengaruh. Tetapi sesungguhnya karakter tentang pengetahuan diri Anda, tentang siapa diri Anda, tentang apa saja kekuatan Anda, itu semuanya berpengaruh dari keluarga. Sehingga ketika nanti kita proses latihan training ini, ada situasi di mana nanti Anda akan berhadapan-hadapan langsung, maksud saya. Ketika Anda sudah mengetahui diri Anda, tapi ada lingkungan keluarga Anda yang mungkin berhadap-hadapan dan mungkin tidak bersesuaian, tidak inline, sejalan dengan kekuatan diri Anda, atau mungkin justru menjadi benturan-benturan karena kaitannya dengan faktor di keluarga, maka Anda juga harus bersiap-siap karena itu. Nah, maka saya harus mengingatkan sejak di awal waktu. Berikutnya lagi, Anda juga harus tahu bahwa ada sebuah teori dan juga sebuah fenomena baru yang dikenal dengan affluenza, yaitu penyimpangan perilaku akibat dari pola asuh yang penuh dengan kemewahan dan berbagai faktor eksternal. Ada sebagian dari kita itu yang kemudian karena merasa segala sesuatunya itu sudah ada, mewah, kemudian tersedia, sehingga daya juangnya menjadi rendah. Dan itu tentu berpengaruh terhadap kemampuan Anda untuk mengetahui diri Anda sendiri. Nah, maka itu harus diingat-ingat betul, hati-hati dalam konsep itu. Nah, berikutnya lagi saudara-saudara yang saya hormati. Nah, pertanyaannya lalu Pak Dodi, dari tadi Pak Dodi berbicara, apa sih itu self-knowledge Pak Dodi? Seperti apa sesungguhnya self-knowledge itu? Nah, sesungguhnya self-knowledge itu dapat dimaknai sebagai kunci seseorang dalam memodifikasi dirinya. Ingat, kunci seseorang loh untuk memodifikasi dirinya. Jadi kalau seseorang itu mau berubah, mau memodifikasi diri, mau menjadi lebih baik dan sebagainya, itu harus punya self-knowledge ini. Karena seluruh tingkah laku yang berupa nanti tindakan, pikiran, dan perasaan, itu dalam situasi tertentu harus diketahui dan diamati oleh siapa? Diri sendiri. Kok aku seperti ini? Apa toh sesungguhnya? Sehingga ketika Anda semuanya tidak merasa, tidak berpikir, tidak kemudian tindakannya salah, bisa jadi dikarenakan ada faktor self-knowledge ini. Nah, di sisi lain, untuk dapat mengubah diri sendiri, seseorang harus mengetahui apa yang sedang ia lakukan dan rasakan sebelum berubah. Nah, oleh karenanya, ketika berbicara itu pula, maka kita harus tahu bahwa ketika kita menyatakan apa itu self-knowledge, maka di sisi lain itu adalah sesuatu yang bisa untuk mengubah diri sendiri, maka dia harus mengetahui dan apa yang sedang dia lakukan dan rasakan. Maka di sini dikatakan bahwa kita tidak akan mampu menjadi diri kita sendiri hingga kita mengetahui siapa diri kita. Sehingga self-knowledge ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita tidak akan bisa menjadi diri kita sendiri, percaya diri, yakin pada kemampuan kita sendiri, punya konsep diri yang memadai sebelum kita mengetahui siapa diri kita ini. Nah, pengetahuan tentang siapa diri kita ini akan menjadi hal yang luar biasa. Karena apa? Diartikan sebagai intisari dalam merepresentasikan diri, memotivasi berbagai jenis pengaturan. Contohnya misalkan, self-knowledge itu ternyata dari hasil riset tahun 2005, itu membantu seseorang untuk mengelola keuangan. Jadi ternyata bisa jadi kita ketika punya masalah kaitannya dengan keuangan, itu tidak awali dari pemahaman diri, tidak awali dari pengetahuan diri yang tidak baik. Self-knowledge-nya, baru kemudian tidak paham. Sudah tidak tahu, tidak paham gitu. Nah, mungkin yang kategori ini nih, BPJS, biaya pas-pasan jiwa sosialita. Orang itu sebenarnya pas-pasan, tetapi kemudian keinginannya untuk belanja dan sebagainya itu tidak dikelola dengan baik, self-knowledge-nya rendah, maka terlibat di dalam pengelolaan uang saku, pengelolaan uangnya, pengelolaan keuangannya, akhirnya terlibat hutang. Masalah beruntun, pinjaman online. Nah, oleh karenanya, training pada kesempatan pagi hari ini, di bagian pertama ini, kita akan lebih banyak untuk bisa mengetahui apa sih sesungguhnya yang ada pada diri kita.
kita bahas terlebih dahulu nanti dari aspek yang namanya kekuatan diri. Nah, self-knowledge atau pengetahuan diri itu sebenarnya dasar pengetahuan loh teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Kondisi psikologis yang tersirat di dalam diri manusia yang berpusat pada inti otak. Sehingga kalau ini kaitannya dengan inti otak, maka ada kemungkinan itu karena proses belajar. Ada proses di mana dia dibentuk. Ada proses perjalanan yang tidak tiba-tiba, tapi harus dikondisikan. Sementara di sini ada pendapat yang luar biasa lagi dari Vogt dan juga Hofkircher itu yang mengatakan bahwasanya self-knowledge itu manifestasi informasi. Nah, jadi kalau informasi-informasi yang kamu dapat tentang diri kamu sendiri, nah itu yang paling penting dilakukan. Dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu kemudian berikutnya lagi, sesungguhnya self-knowledge itu memberikan keyakinan yang benar sebagai aliran pesan terhadap suatu aktivitas. Dan ada dimensinya. Pertama jelas dimensi interior, kedua dimensi subjektif, transformasi, dimensi sosial, dan tindakan. Ya jelas saja, dimensi di dalam diri, penilaian terhadap subjektivitas, kemudian transformasi perubahan, dan juga dimensi sosial dan juga tindakan. Nah, oleh karenanya, pada kesempatan pagi hari ini, yang perlu kita lakukan, Anda lakukan, itu adalah mengerjakan ini. Nah, nanti dalam proses pengerjaannya, karena sudah kita mulai tadi, gitu, mulai pelatihan kita sejak pagi, pembukaan dan lalu pengantar, nah setelah itu masuk di kekuatan ini, saya minta Anda berhati-hati sekali untuk mengungkap ini. Mungkin nanti hanya mengisi satu worksheet kecil, tetapi worksheet kecil ini nanti akan membantu Anda itu untuk bisa memahamkan tentang apa sesungguhnya kekuatan Anda. Ini akan kita bahas dalam kurun waktu sekitar 1 jam. Nah, Pak Dodi, lalu pertanyaannya, kekuatan diri itu sebenarnya apa? Kekuatan di karakter-karakter kita itu apa? Sesungguhnya ada 6 bagian besar yang disebut sebagai courage, humanity, transcendence, temperance, justice, wisdom, and knowledge. Courage itu tentu saja dimulai dari bravery, persisten, integritas, vitality. Sementara karakter humanity itu ada love, kindness, social intelligence, kecerdasan intelligence, socials, kecerdasan sosialnya. Kemudian ada transcendence, appreciation of beauty and excellence. Ada gratitude, hope, ini yang banyak saya teliti. Karakter harapan, humor, ini ternyata juga bagian karakter untuk bisa transcendence. Spirituality, bagaimanapun ini memegang kunci luar biasa. Temperance, self-regulation, ini yang dosen Anda, Ibu Rani, sedang menelitinya. Prudence, kemudian ada humility, ada forgiveness, itu temperance, karakter temperance. Kemudian ada justice, leadership, fairness, citizenship. Itu juga bagian dari karakter. Warga negara, menjadi warga negara yang baik itu bagian dari karakter adil. Jadi luar biasa sekali ini. Kebijaksanaan dan pengetahuan. Ada kreativitas, curiosity, open-mindedness. Kemudian ada love of learning, cinta akan belajar. Dan ada juga kaitannya dengan karakter perspektif. Nah, ini semuanya akan Anda bisa lakukan saat Anda bisa mencermati satu-satu. Worksheet pertama yang harus Anda isi itu adalah ini, yaitu strength of hope. Worksheet pertama yang akan saya bagikan nanti di WA. Jadi strateginya tentu saja Anda melihat tayangan YouTube ini dulu. Tayangan YouTube ini setelah dipahami dari jam sekitar sekian, tayangan ini barangkali sekitar 20-an menit. Setelah itu Anda akan mengerjakan bagian worksheet ini. Di bagian yang tahap 1, mengenal kekuatan ini terdiri atas bagian pertama yaitu strength of hope, worksheet pertama ini. Yang itu mendeskripsikan bagaimana kehidupan Anda, siapa Anda, apa harapan Anda, kekuatan yang Anda miliki dan tantangannya apa. Dalam apa? Bisa Anda arahkan ke studi atau bisa Anda arahkan kaitannya dengan yang spesifik kehidupan. Yang kedua, pada bagian tahap 1, pada langkah pertama kita, di bagian kedua kita ini adalah mengisi worksheet untuk kaitannya dengan kekuatan Anda. Nanti di sini Anda akan diminta untuk memilih, melingkari kekuatan mana yang sesungguhnya ada pada diri Anda. Nah, tentu ini semuanya nanti akan Anda isi. Proses pengisiannya ada 2 mekanisme. Yang pertama nanti setelah dibaca, kemudian worksheet ini akan dibagikan di grup WA Anda. Setelah dibagikan di grup WA Anda akan diminta untuk mengisi ini melalui 2 mekanisme. Yang pertama mengerjakan di Google Form. Yang kedua mungkin Anda harus menulisnya.
Nah, menulisnya bagaimana? Ya, tentu saja bisa Anda tulis tangan lalu difotokan, dikirimkan ke WA boleh, atau mengisi pula di bagian worksheet yang ada dikerjakan dalam model Google Form-nya. Nah, oleh karenanya, adik-adik mahasiswa, saudara-saudari semuanya, para peserta kegiatan self knowledge di unit pelaksana konseling terpadu dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Lampung, Universitas Lampung ini, selamat bekerja. Kerjakan bagian ini dulu. Kita akan bekerja nanti sampai dengan 1 jam ke depan maksimal. Setelah itu baru kemudian akan kita bahas. Nah, setelah kita bahas, nanti kemudian akan kita baru masuk ke dalam tahap kita yang kedua. Selamat bekerja. Terima kasih. Salam penuh harapan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.